Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Permadila. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat, yang berjudul Paradigma dan Perkembangan Paradigma Administrasi Publik dalam mata kuliah Administrasi Publik. Langsung saja, dalam bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, konsep paradigma. Konsep paradigma merupakan pola pikir seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, tidak terlepas dari sifat ilmu pengetahuan itu sendiri, yang sifatnya tidak nisbi, walaupun secara universal. Nah, yang kedua, fungsi paradigma. Nah, di sini fungsi paradigma dalam ilmu administrasi publik adalah sebagai kerangka cara pandang atau teori dasar yang mendasari bagaimana fenomena administrasi publik dipahami, dianalisis, dan juga dipecahkan. Yang ketiga, paradigma sebagai pola berpikir ilmiah. Paradigma sebagai pola berpikir adalah cara pandang yang kerangka berpikirnya menjadi dasar dalam memandang dan memahami sesuatu, mau itu dari diri sendiri, lingkungan, ataupun realitas yang ada. Nah, paradigma juga mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian kedua, ada perkembangan paradigma administrasi publik yang terdapat dari paradigma 1 hingga paradigma 5. Yang pertama, paradigma 1 dalam perkembangan ini dikenal dengan paradigma dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 hingga 1926. Melihat sejarah yang dipergunakan sebagai momentum dari fase paradigma ini adalah Frank Goodenough berpendapat bahwa ada 2 fungsi pokok pemerintahan yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administrasi. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 hingga 1937. Nah, di sini administrasi mencapai puncak reputasinya. Dalam periode ini, administrasi negara lebih menonjolkan fokus dari administrasi negara itu sendiri. Menurut prinsip ini, sekalinya prinsip tetap prinsip, dan sekali administrasi tetap administrasi. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 hingga sekarang. Menjelang akhir tahun 30-an, banyak muncul kritik-kritik terhadap administrasi negara. Nah, kritik yang pertama menyangkut pandangan yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan. Dan kritik yang kedua menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Dan menurut Herbert Simon, kedua hal tersebut tidak benar. Menurutnya bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Demikian juga dengan prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 hingga 1970. Nah, paradigma ini muncul sebagai reaksi atas paradigma yang ketiga, di mana ada paradigma yang ketiga, walaupun administrasi negara telah kembali disiplin induknya, yaitu ilmu politik, namun administrasi negara dianggap sebagai warga kelas 2 dalam berbagai bidang ilmu politik, sehingga beberapa tokoh administrasi mulai mencari alternatif lain. Di samping itu, pengertian publik dalam public administration menjadi suatu perdebatan. Dengan adanya masalah tersebut, paradigma 4 ini masih belum dapat mengatasi masalah administrasi negara.
paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970 hingga sekarang. Nah, dalam paradigma ini belum menemukan kata sepakat mengenai lokus maupun fokus dari administrasi negara. Dari paradigma ke-1 hingga paradigma kelima. Menurut pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara, yakni ada administrasi negara yang lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu murni administrasi, dan satu kelompok yang lebih besar yang memusatkan perhatiannya pada penentuan kebijakan publik. Dalam perkembangan peradaban ini, pemikiran dan dinamika masyarakat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu administrasi publik. Di sini Den Hart tahun 2003 dalam Sabarudin tahun 2015 membagi perkembangan ilmu administrasi publik pada tiga paradigma besar, yaitu yang pertama paradigma administrasi publik klasik pada tahun 1887 hingga 1987. Yang kedua, paradigma New Public Management pada tahun 1990 hingga tahun 2000. Dan yang ketiga, paradigma New Public Service atau pelayanan publik baru. Dalam bagian ketiga, bagian yang terakhir, konsep paradigma menurut H. George Frederickson. Ada 5 model konsep paradigma, yakni yang pertama model birokrasi. Nah, model birokrasi ini mempunyai 2 komponen dasar. Yang pertama mempunyai struktur atau kerangka suatu organisasi, dan yang kedua cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Dalam model kerangka birokrasi ini, struktur dan manajemen mempunyai hubungan yang sangat erat, dan itu terlihat sangat jelas dalam literatur tentang reorganisasi. Yang kedua, model neobirokrasi. Model neobirokrasi ini merupakan salah satu produk era behavioral dalam ilmu sosial. Nah, nilai-nilai yang hendak dimaksimumkan dalam model ini pada umumnya sama dengan nilai-nilai birokrasi. Karena itu dinamakan neobirokrasi. Model birokrasi ini menekankan struktur, pengendalian, dan prinsip-prinsip administrasi dengan unit analisa yang biasanya berupa kelompok, kerja, instansi, dan departemen atau pemerintahan keseluruhannya. Dalam model neobirokrasi ini, keputusan merupakan unit analisa yang lebih umum, dengan proses pembuatan keputusan menjadi fokus sentralnya. Dan pola pemikirannya bersifat rasional, yakni keputusan-keputusan yang dibuat agar sebanyak mungkin mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, model intuisi. Nah, model intuisi ini adalah penjelmaan era behavioral, terutama dalam sosiologi dan ilmu politik. Pada teoritis intuisi ini kurang berurusan dengan bagaimana merancangkan organisasi yang efisien, efektif, dan produktif, namun lebih ke bagaimana menganalisa dan memahami birokrasi-birokrasi yang ada. Sarjana-sarjana administrasi negara ini yang termasuk ke kategori intuisi agak kurang tertarik pada bagaimana membuat pemerintahan yang lebih efisien, ekonomis, atau produktif dibanding dengan semata-mata menyelidiki betapa kompleksnya organisasi-organisasi berperilaku. Yang keempat, model hubungan kemanusiaan. Bagaimanapun juga, model hubungan kemanusiaan ini merupakan suatu reaksi terhadap model-model
birokrasi klasik dan model neobirokrasi. Dan penerapan model kemanusiaan ini tuju pada pokok terwujud dalam dinamika kelompok, latihan kepekaan, dan juga pengembangan organisasi. Yang kelima, yang terakhir, model pilihan publik. Nah, model pilihan publik ini adalah versi modern dari ilmu ekonomi politik sekarang. Biasanya ditunjukkan sebagai ilmu ekonomi non-pasar atau pendekatan publik. Perangkat pengetahuan ini kaya dengan tradisi dan keketatan intelektualnya, tetapi agak miskin dengan bukti-bukti empirisnya. Dan administrasi negara ini berada dalam ruang lingkup politik, serangkaian aturan yang berbeda-beda dan dapat digunakan untuk menyediakan berbagai macam barang dan jasa kemasyarakatan. Nah, dari keseluruhan paradigma administrasi negara berangkat dari bermuara pada peranannya selaku abdi seluruh masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, baik yang bersifat pengaturan maupun pelayanan, administrasi negara perlu mengupayakan agar ciri ideal ini dimiliki. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.